Monggo selajengipun tanya jawab menawi wonten pertanyaan. Nggih Pak Widodo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya mengenai pertanian dan hama, Pak. Tadi namanya sudah disinggung sedikit mengenai tanaman dan orang yang menanam. Ini ada suatu cerita, Pak, di suatu wilayah itu terjadi hama dalam pertanian, sehingga dengan munculnya hama-hama tersebut para petani itu gagal total di dalam memanen hasil pertanian. Namun di situ sudah dilakukan beberapa pencegahan seperti pengobatan atau mungkin penggerbekan, terutama ini hama tikus, Pak, dan hama belalang. Sudah beberapa hal yang dilakukan, namun bukannya berkurang tapi hama tersebut malah bertambah. Sehingga akhirnya ada suatu warga masyarakat tersebut memakan hama tersebut, sehingga dengan memakan hama tersebut banyak warga masyarakat yang mengikuti dari kegiatan tersebut, sehingga hama-hama tersebut akhirnya hilang dengan sendirinya karena hama tersebut dimakan oleh para manusia di suatu wilayah tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah bagaimana menurut pandangan Islam bila mana suatu makhluk hidup yang hama tersebut dimakan oleh manusia sehingga hama tersebut akan hilang tuntas? Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pertanyaan, seringkali terjadi hama yang menyerang tanaman para petani, ya. Kemudian ada upaya untuk menghilangkan hama, misalnya tikus, dengan cara mengkonsumsi dagingnya. Manusia digerakkan untuk bisa menangkap tikus untuk dikonsumsi sehingga hama itu tertanggulangi dan panen pun bisa didapatkan petani. Bagaimana menurut pandangan Islam? Ngoten nggih? Dados ngeten, hama itu terjadi sebagai peringatan Allah atas kerusakan alam yang dilakukan manusia. Contohnya ngeten, jane katak itu memang ada di sawah-sawah, jumlahnya cukup melimpah. Karena manusia menangkapi katak untuk dikonsumsi, akhirnya nopo? Semacam apa iki Pak jenenge? Serangga-serangga yang menjadi hama itu tidak ada yang memangsa, sehingga serangga semakin banyak, maka wereng muncul, ya, merusak tanaman karena wereng ini tidak dimakan oleh kodok entek dimakan dengan suike itu. Di samping itu, ya, manusia telah merusak alam dengan cara itu, maka tidak ada predator secara alami yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, niku nggih. Dados sebetulnya ini sebelum menjawab pertanyaan yang pertama, terjadinya, ya, napa niku hama itu sebetulnya adalah peringatan karena manusia tidak menjaga alam dengan baik. Tenggene pasar Srogo niku sekitarnya itu ada napa naminipun rumah-rumah burung elang yang memang dibuat, dan burung ini dilindungi, fungsinya supaya predator alam berfungsi, sehingga tikus-tikus yang ada akan dimakan oleh burung ini, burung hantu, burung elang, burung semacam itu, ya, sehingga akan terjaga hama yang ada di sawah itu. Nah, semacam ini keseimbangan alam telah dirusak oleh manusia.
ya, karena burung-burung itu ditangkapi, ditembak, tidak lagi ada burung elang, sehingga tikusnya merajalela. Bagaimana kalau tikus itu kemudian dikonsumsi manusia supaya hama ini bisa hilang? Satu hal, sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi diantaranya adalah binatang yang bertaring, ya, termasuk tikus punya itu, karena tikus ini termasuk buas, ya, memakan daging dan lainnya, ya. Nah, semacam ini sebagai solusi tidak dibenarkan. Sama saja orang itu berobat dengan sesuatu yang haram, itu juga dilarang. Kula jenengan menanggulangi hama dengan cara yang melanggar aturan, menurut pandangan Islam itu tidak dibenarkan. Lalu solusinya apa? Seperti tadi, mungkin perlu ditangkarkan banyak-banyak burung hantu, burung elang, ya, jangan dibunuh, jangan diburu, ya, supaya burung ini menjadi penjaga alam yang stabil, namanya predator alami, itu perlu, ya, sehingga perkembangan tikus yang akan menjadi hama itu dapat ditanggulangi. Jadi jangan sampai menggunakan cara-cara yang melanggar syariat. Nah, itu nggih. Dados ngoten niku solusinipun. Jadi dalam ajaran Islam tidak dibenarkan untuk tujuan tertentu menghalalkan tujuan yang lain. Itu tidak dibenarkan nggih. Jadi tujuan itu harus baik, cara harus benar, caranya harus benar. Ya, itu. Ngoten Pak Widodo nggih. Salajengipun masih ada pertanyaan? Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, di dalam surat Al-Waqiah ini banyak sekali Radi majeng mriki napa? Radi maju. Halo. Di dalam surat Al-Waqiah ini banyak diungkap di medsos tentang yang sering disampaikan, yaitu barang siapa selalu rajin membaca surat Al-Waqiah maka dia akan dihindarkan dari kefakiran. Nah, lalu saya ada pertanyaan tapi saya tidak berani menjawab karena saya belum cukup ilmu untuk menerangkan secara detail. Surat Al-Waqiah ini kalau dibaca dari judulnya kan artinya kan hari kiamat ya Pak. Lalu ada teman bertanya, apa sih kok surat Al-Waqiah yang artinya kiamat kok dihubungkan kalau kita membaca secara rutin, baik itu malam ataupun pagi, itu dapat mendatangkan rezeki. Nah, terus ada juga teman saya yang bertanya, kalau dilihat dari beberapa periwayat mengatakan bahwa hadis itu adalah lemah. Lalu bagaimana Pak Ustadz saya untuk menjawab secara bijak agar teman itu juga memahami yang mereka lihat-lihat di medsos itu tetap harus dicari rujukan yang benar. Lalu saya kaitkan juga dengan bagaimana kalau apa yang harus kita utamakan antara membaca Al-Quran one day one juz dengan kita secara rutin membaca, misalnya setiap malam kita baca Yasin dan Ar-Rahman, pagi Al-Waqiah, lalu malam menjelang tidur Al-Mulk. Mana Pak sebetulnya yang harus kita utamakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang membaca surat Al-Waqiah sing kula jenengan ngaji niki sangat dianjurkan untuk sering dibaca supaya rizki kita berlimpah, mudah. Ngoten nggih. Padahal isinya adalah tentang hari kiamat, tentang ashabul yamin, ashabus simal, juga yang terutama orang-orang yang terdahulu, ya, al-muqarrabun. Nah, ini bagaimana hubungannya rizki dengan kiamat dan seterusnya. Terus nomor kali wau hadis yang menerangkan itu dipandang dhaif oleh sebagian. Ngaten nggih, niki nomor setunggal, mungkin nomor kali mangke. Yang pertama seperti ini. Kadang-kadang Al-Quran itu memberikan hikmah secara tidak langsung, Kados kula jenengan sakit mata, sakit kepala, kalau kita berobat yang disuntik hukumnya lah ngoten niku secara tidak langsung. Nggih wonten sing sakit mata langsung ditetes mata wonten. Tapi ada dokter itu memiliki cara yang lain. Ada pula mungkin sakit tertentu harus infus, ya, lewat infus makanannya. Ya, kados nonton itu secara tidak langsung. Maka Al-Quran ini juga sama, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang tidak langsung contohnya seperti surat Al-Waqiah. Nek kula njenengan maca niki wis ngerti tafsire kaya ngono, kita yakin mantap bahwa kiamat akan terjadi. Kalau sudah mantap kiamat terjadi, kula njenengan nyambut damel mboten napa istilahnya aras-arasen. Soalnya apa yang kita lakukan dari pekerjaan ditulis Allah sebagai amal soleh. Lho niku mergo percaya kiamat, kita sungguh-sungguh untuk mencari rizki yang halal, kerja yang baik. Lho niku dari situlah rizki akan datang secara tidak langsung. Terus ngoten. Kemudian yang kedua, hadisnya lemah dalam keutamaan. Hadis lemah boleh diamalkan. Ojo meneh hadis lemah kiai mawon, ustad mawon nek paring dawuh sing sae kangge kula njenengan saged diamalke kok. Supaya keluargamu baik, cobalah lakukan seperti ini, seperti itu, kata ulama, mboten kata hadis niki. Niku mawon nek sae saged dipun amalke. Napa malih niki hadis lemah itu hanya orangnya yang meriwayatkan itu mungkin punya kekurangan, apalane kurang kuat. Nek hadis sing sahih niku dzabit sodron, hafalnya harus di hati. Ya, nek wong sing hafalnya di tulisan, ya, dobit kitabi niku hadisnya lemah. Seseorang yang tidak menjaga keutamaan, kalau meriwayatkan hadisnya lemah. Misalnya kula ngombe karo mlaku, ngeten iki kula kok ngriwayatke hadis, kula tergolong rawi yang lemah hadisnya. Padahal gur karo mlaku tok. Karena memang perawi hadis dipilih orang yang pakem betul dalam mengamalkan ajaran. Lah niku mulane meski demikian wong niki maknanya tidak bertentangan langsung dengan syariat, boleh diamalkan. Kalau bertentangan langsung, kalau itu dhaif harus ditinggal. Misalnya begini, membaca surat Al-Waqiah itu dijamin masuk surga meskipun tidak sholat, tidak puasa. Nah, yang seperti ini jelas gak betul. Tapi kalau ini masih sejalan, wong yang dibaca kalam-kalam ilahi, menceritakan hal yang baik, memberi motivasi kita untuk iman kepada hari akhir, untuk sregep berusaha, inilah kuncinya rizki akan mengalir. Tapi perlu diketahui, rizki bukan hanya duit. Kula njenengan punya keyakinan bahwa hari kiamat akan tiba, itu rizki yang besar. Rizki yang besar. Wonge sugih tapi ora yakin dengan hari kiamat tiba. Ini mboten entuk rizki sing kathah niku. Iman itu rizki yang besar. Mula niki Al-Waqiah mendatangkan rizki bukan hanya materi.
Rizki termasuk keyakinan itu, bahkan itu yang terbesar. Insya Allah setelah para ibu nanti menyelesaikan khatam Bulughul Maram, akan beralih pada kitab Qomi Utuyan Su'abul Iman. Kitabnya pun dugi niki 25.000 ya, bagi yang ingin beli. Dan itu membicarakan masalah keimanan merupakan karunia terbesar, nikmat yang terbesar, rizki yang paling besar itu iman. Nah, nanti ada 77 cabang iman yang akan kita pelajari. Terus jenengan kula nek mau surat Allah kita ampun dibatasi namung rizki berupa duit, ampun iku. Allah berikan rizki itu bermacam-macam. Kula jenengan rawuh teng mriki rezeki yang besar. Nggih. Kula jenengan saged ngaji bareng ngeten iki rezeki yang besar. Ya seperti itu. Mula niki setunggal ngoten nggih. Lajeng nomor kalih lali niki Pak Bowo. Oh nggih. Malam Jumat membaca Yasin, malam Jumat membaca surat Al-Mulk atau tertentu surat-surat yang lain. Dan juga ada konsep one day one juz, satu hari menyelesaikan satu juz Al-Quran. Ini sebetulnya yang bagus bagaimana? Dua-duanya punya target berbeda. One day one juz ingin menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan, 30 hari. Ingin menghatamkan. Lah apa hikmahnya khatam? Nek kula dengan sakit ngatamke Al-Quran, langsung saat itu pula datang 60.000 malaikat. Niku mboten sembarangan. Mulane nek khataman ampun piyambak. Ana kanca tangga diajak lah jenengan khataman sekedar gawe mie apa bakso apa ya bareng-bareng ikut berkah khatamane panjenengan. Jangan sendiri. Rasul begitu, sahabat-sahabat Rasul karo khataman mengajak sahabat yang lain supaya berkah meluas. Sedereke diundangi karena saat khatam itu 60.000 malaikat hadir untuk mengiyakan doa-doa kita. Dados jenengan kula nek ndonga niku langsung diamini malaikat, dan malaikat itu akan memohonkan ampun pada majelis khatmil Quran. Malaikat akan memohonkan rahmat untuk semuanya. Itu luar biasa. Mulane teng mriki insyaallah 3 bulan sekali diadakan khatmil Quran. Lah niku malaikat datang. Jadi kalau one day one juz tujuannya khatam 1 bulan sekali, hikmahnya seperti itu. Sedangkan ayat-ayat tertentu punya misi untuk meraih karunia Allah tertentu pula. Contoh surat Yasin, kalau kita baca malam hari, dosa-dosa kita sampai di siang hari akan diampuni Allah. Niku kalau kita membaca surat Yasin, hajat-hajat kita akan mudah dikabulkan. Seperti itu. Surat Tabarok Al-Mulk juga sama. Kula jenengan maos niku punya misi khusus supaya nanti kematiannya menjadi mudah dan baik, supaya nanti di alam kubur pertanyaan tidak sulit untuk dijawab, supaya nanti di akhirat kita akan mudah dihisab, minjam sirat sehingga lolos sampai surga. Maka surat Al-Mulk tidak pernah ditinggalkan Rasul pada setiap malam hari. Punya misi khusus. Niko misine sing khatam 30 juz ada tersendiri. Dados ngoten nggih. Jangan ditinggalkan, wis nek ngono ora usah one day one juz langsung Yasin qalbul Quran. Niki ya apik mawon, tapi kan kula jenengan pengen misi yang lain. Kula jenengan misale kok masak hatinya satu hewan, misalnya sapi, kambing, hatinya itu memang inti dari semua daging itu hati. Tapi kan hati dengan daging yang lain mungkin di bagian lain itu punya rasa yang khas, ya, dimasak dengan cara yang khas, punya cita rasa tersendiri. Maka di samping hati kita punya selera yang lain, kan seperti itu, ya, kados niku. Mula ampun ngantos dengan kula namung cukup Yasin saja, ampun ngoten, ya. Bahkan Yasin saged diringkes malih napa kulhu ping 3, ya. Kulhu ping 3 sama saja menghatamkan
Quran, tapi jelas itu nilainya berbeda walaupun pahalanya sebesar itu beda nggih. Dados ngoten nggih. Sampun cekap Bapak-bapak pun Ibu-ibu, mboten wonten malih pertanyaan? Cukup nggih. Niki sepindah malih monggo kita berkahi dengan suratul Fatihah yang telah berinfak. Semoga dilapangkan rizkinya, dikabulkan hajat-hajat baiknya, dan harta benda yang diinfakkan berpahala, yang di rumah menjadi bertambah, berkembang. Walimaqasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Matur suwun, monggo dipun tutup kanthi doa sarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilangken matur wonten kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.